Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi pengantar akuntansi lanjutan tentang piutang. Kelompok kami terdiri dari Sinta Nurmalinta, Dandi, dan Intan Zulia Utami Santoso. Baiklah, kita mulai saja. Piutang, apa sih itu piutang? Piutang adalah jenis-jenis transaksi dalam akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang kepada seseorang, perusahaan, atau organisasi untuk sebuah layanan atau barang yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Piutang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang, memiliki waktu tagih 60-90 hari. Sedangkan piutang lain-lain adalah mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Selanjutnya ada metode pencatatan piutang. Dalam metode ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Dalam metode cadangan terdiri dari jurnal penjualan, jurnal retro penjualan, jurnal penerimaan kas, dan kartu piutang. Perbedaan antara metode langsung dan metode cadangan. Dalam metode langsung, tidak dilakukan taksiran atas kerugian piutang. Jika ingin melakukan penghapusan langsung, dicatat dalam jurnal kerugian piutang pada piutang dagang. Dan jika ingin melakukan penerimaan kembali piutang yang dihapus, maka ditulis dalam jurnal piutang dagang pada kerugian piutang dan kas pada piutang dagang. Selanjutnya, metode cadangan. Dalam metode cadangan, jika ingin melakukan taksiran kerugian piutang, maka ditulis dalam jurnal kerugian piutang dalam CKP. Apa itu CKP? CKP adalah cadangan kerugian penurunan. Jika ingin melakukan penghapusan langsung, maka ditulis dalam jurnal CKP pada piutang dagang. Dan jika ingin melakukan penerimaan kembali piutang yang dihapus, maka ditulis dalam jurnal piutang dagang pada CKP dan kas pada piutang dagang. Menurut kami sudah cukup untuk materi piutang, dan sekarang kami mencoba untuk melakukan latihan soal yang akan dijelaskan oleh Dandi dan Intan Zulia Utami Santoso. Pada akhir bulan Desember 2019, PT Cendana memiliki saldo bruto sebesar Rp52 juta dan cadangan piutang tak tertagih sebesar Rp3.600.000. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2020 yang terkait dengan saldo piutang usaha adalah sebagai berikut. 2 Januari terjadi penjualan kredit sebesar Rp148 juta kepada PT Jati. 8 Januari terdapat penagihan piutang usaha PT Jati senilai Rp52 juta. 15 Januari piutang usaha PT Jati sebesar Rp18 juta tidak dapat ditagih dan dihapuskan. 21 Januari PT Cendana memiliki kembali piutang dari PT Jati yang telah dihapus sebesar Rp8 juta. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah terjadi pada bulan Januari 2020. Baik, untuk pembahasannya yaitu kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu yang A. Pada tanggal 2 Januari terjadi penjualan kredit sebesar Rp148 juta kepada PT Jati. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa penjualan itu dibagi menjadi 2, yakni penjualan tunai dan penjualan kredit, di mana keduanya memiliki cara posting ke jurnal yang berbeda. Apabila penjualan tunai, itu cara postingnya pada debit itu diisi dengan akun kas dan pada kredit diisi dengan akun penjualan. Sedangkan penjualan kredit itu cara postingnya pada debit diisi dengan akun penjualan dan pada kredit diisi dengan akun piutang usaha atau bisa juga ditulis dengan piutang dagang. Kemudian di sini kan
ditulisnya terjadi penjualan kredit, sehingga kita pakai yang debit penjualan dan kredit piutang usaha, sehingga dapat diposting ke dalam jurnal terjadinya piutang seperti ini. Kemudian yang B, pada tanggal 8 Januari terdapat penagihan piutang usaha PT Jati senilai 52 juta rupiah. Nah, ini masuknya ke dalam jurnal pembayaran piutang, di mana debitnya adalah kas dan kreditnya adalah piutang usaha, yang artinya kita menerima pembayaran piutang dari PT Jati yang akan menjadi akun kas. Kemudian piutang usaha PT Jati itu berkurang senilai 52 juta rupiah. Kemudian yang C, pada tanggal 15 Januari piutang usaha PT Jati sebesar 18 juta rupiah tidak dapat ditagih dan dihapuskan. Maksudnya PT Jati sudah tidak mampu membayar utangnya kepada PT Cendana dan utang tersebut dihapuskan, sehingga masuk ke dalam jurnal penghapusan piutang, di mana debitnya adalah cadangan piutang usaha dan kreditnya piutang usaha sebesar 18 juta rupiah. Yang D, pada tanggal 21 Januari PT Cendana menerima kembali piutang dari PT Jati yang telah dihapus sebesar 8 juta rupiah. Ini kalau kita menerima piutang kembali, itu membuatnya adalah 2 jurnal, yakni jurnal yang pertama pemunculan piutang, baru jurnal yang kedua adalah jurnal penerimaan piutang atau penerimaan kas. Dengan rincian, jurnal pemunculan piutang pada debit diisi dengan piutang usaha dan akun kreditnya cadangan piutang usaha sebesar 8 juta rupiah. Nah, untuk jurnal penerimaan piutang itu isi akunnya sama, tetapi dibalik. Di kreditnya adalah cadangan piutang usaha dan kreditnya piutang usaha. Sekian pembahasan dari kami. Jadi caranya begitu, silahkan dipahami. Kemudian kita masuk ke materi wesel tagih, yang dimana sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang yang memiliki waktu tagih 60-90 hari, atau juga biasa disebut janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada saat diminta atau pada waktu yang telah ditentukan, di mana wesel tagih ini memiliki ciri-ciri. Pertama, ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji. Kemudian terdapat pihak-pihak, yakni pihak payee atau pihak yang menerima pembayaran wesel, dan juga pihak pembuat janji. Nah, ciri dari wesel tagih adalah memiliki due date atau maturity date, atau kita dapat menyebutnya tanggal pembayaran wesel. Kemudian kita akan membahas contoh soal dari wesel tagih yang akan dibahas oleh Sinta dan Dandi. Contoh soal A. Diasumsikan perusahaan menerima wesel tagih 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 26 November 2016 sebagai penyelesaian piutang PT Cemara Jaya yang telah lewat jatuh tempo sebesar 54 juta rupiah. Perusahaan mencatat penerimaan wesel tagih. B. Saat wesel tagih telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar Rp54.540.000. Pertanyaan: A. Terbitnya wesel atau wesel tagih. B. Wesel tagih jatuh tempo.
Baik, untuk selanjutnya kami akan mencoba untuk melakukan latihan soal tentang piutang wesel atau wesel tagih. Yang pertama yaitu terbitnya wesel atau wesel tagih. Dengan contoh soal, diasumsikan perusahaan menerima wesel tagih 30 hari dengan bunga 12% bertanggal 26 November 2016 sebagai penyelesaian piutang PT Cemara Jaya yang telah lewat jatuh tempo sebesar 54 juta. Perusahaan mencatat penerimaan wesel tagih sebagai berikut, yaitu dengan jurnal wesel tagih PT Cemara Jaya ditulis di debit sebesar 54 juta, pada piutang usaha PT Cemara Jaya ditulis di kredit sebesar 54 juta dengan jumlah 54 juta. Selanjutnya yaitu wesel tagih jatuh tempo. Dengan contoh soal, saat wesel tagih telah jatuh tempo, perusahaan mencatat penerimaan atas pelunasan sebesar Rp54.540.000 dengan cara menghitung bunga, yaitu 54 juta dikali 12% dikali 30 dibagi 360, dan dicatat dalam jurnal. Kas ditulis di debit sebesar 54.540, pada wesel tagih PT Cemara Jaya ditulis di kredit 54 juta, dan pendapatan bunga ditulis di kredit sebesar 540 juta dengan jumlah Rp54.540.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.